Lagi di Buan Pak. Penontonnya luar biasa. Tapi kebanyakan berang-berang semua. Cowok-cowok semua, tapi cowoknya ganteng-ganteng semua. Dari ujung sana sampai ujung sana semua mirip saya semua. Cakepnya bener-bener jelas. Jelas-jelas semerawut semua. Barangan. Ibarat lukisan mereka itu alirannya surrealis. Apa, bayangannya lebih cakep daripada aslinya. Tapi mereka-mereka itu yang membesarkan bukan empat mata. Iya. Pemirsa di rumah maupun studio, para pengiklan dan juga bintang tamunya. Betul. Juga bukan empat mata band ini luar biasa. Walaupun usianya sudah 90 tahunan tapi semangatnya luar biasa sekali. Itu yang apalagi yang pemain suling itu lahirnya bareng sama Kenaro dulu zaman itu. Udah lama banget mas. Sampingnya itu sama pendiri kerajaan Majapahit sama aja. Apalagi ini sebetulnya turunannya kan Dedes ini. Kalau nggak Ken Dedes ya Ken Norton lah ya pokoknya lah. Luar biasa. Bentuknya kayak sansaknya Ken Norton. Tapi ini dulu cantiknya luar biasa. Cuma dia jalan di lapangan terkena sambar petir aja dia. Mas, sadis banget mas. Angus. Angus. Dan sampai sekarang itu petir itu sampai dikejar oleh pihak yang berwajib. Jadi sudah menewaskan 2 orang ya. Keluargamu kena sambar angus semua ya. Ini bisa awet ini ya luar biasa. Enggak. Apalagi sampingnya ini. Sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Ini 2 ini contohnya. Temanya yaitu pesugihan babi ngepet. Apa? Pesugihannya mana, babi ngepetnya yang mana? Temanya cocok. Saya nggak ngomongin, ini cuma judul saja. Dan saya tidak menuduh kalian ya. Gak menuduh tapi bilang sesuai dengan temanya pas banget dengan kalian. Gimana? Pas banget. Ini kreatifnya bener-bener kreatif. Gua demen kali ini bener ya. Tema-tema kayak gini itu mendongkrak rating dan sharing. Iya. Buto ijo, babi ngepet, Tuyul. jalan oleh, bulu jimbung ini. Ya, mas. Vega, mungkin pernah dengar namanya pesugihan babi ngepet, pernah dengar atau punya tetangga atau mungkin keluargamu sendiri pernah ngalami? Enggak mas, aku nggak pernah. Tapi mungkin kalau cerita-cerita doang pernah. Nah aku baru mau tanya mas Tuku, ngomongin temanya babi ngepet. Saya pernah jadi babinya, Vega. Makasih. Terima kasih. Ada. Lu mah orangnya gitu sensitif banget. Itu, tapi matamu tuh kayak Masa? itu hanya tema. Enggak, aku malah mau tanya. Kalau mungkin di daerah Mas Tuku suka ada orang-orang yang kehilangan uang. Alhamdulillah kalau saya hal-hal kayak gitu tidak ada. Gak ada mas ya? Cuma lahirnya orang-orang persoalan kayak gini. Apalagi no. Waduh, sekarang gajinya 2 kali lipat. Nonton bukan pemata. Ngasuh anak saya juga sekarang ya. Ngasuh anak saya kan harusnya nyuapin. Kalau anak saya nyuapin nggak mau, disuapin sendiri dia. Kalau gua tanya, men anak gua udah kamu suapin, udah habis dimakan siapa anak? Coba ngomong enggak mau ngomong. Ya. Ketahuan. Jadi kamu belum pernah, tapi dengar pernah ya? Oh pernah mas dengar. Kamu pernah nggak? Di sini juga ada. Mana? Orang yang ngeliatin kita terus ya. Jangan nengok dia nanti ketahuan. Iya mas.
Lucy, gue bilang apa Lucy? Lu nggak usah nengok, betulnya kita ngomongin tapi nggak usah menengok ke belakang. Tahu kan akhirnya. Gue nggak bilang itu loh, Apa kabar, Pepi? Baik, Mas. Alhamdulillah senang sekali bisa ketemu Mas Pepi. Maaf. Gerobak kan ditaruh di mana? Gua nanya. Di depan Mas Security, gerobak gua mana? Wah, abis cemilin sama Mas Tukul katanya. Bahaya, Pep. Lagian lo ngomong, jangan ngomong. Iya, katanya Nah, ini gitu. bentuk kayak tanda panah ke sono gitu mulutnya. Makasih. Jadi belum di-invite, itu temanya udah nongol. Bukan, Mas. Nih, ngomong-ngomong babi ngepet ya? Dompet gua langsung hilang. Serius. Lah. Dompetnya dibawa Mas Vega. Isinya. Pantesan nyalain lilin di Hilang belakang. beneran. Nyalain lilin di belakang dia. Pep, jagain ya, jangan sampai mati. Mas. Kerja sama. Pemirsa, bintang tamu saya pertama ada seorang model seksi, Wow. cantik dan adue yang kabarnya pernah mendengar cerita tentang pesugihan babi ngepet. Siapa dia? Kita sambut Michiko Alexa. Pemirsa, cerita seperti apa yang pernah didengar oleh Michiko Alexa tentang babi ngepet? Apakah benar terjadi kepadanya? Penasaran? Jangan lupa menonton, tetap di balik Selamat malam untuk Michiko Alexa. Gimana kabarnya? Selamat datang di Bukan Empat Mata. Terima kasih, Mas Tukul. Selamat malam. Malam juga. Tatapan matanya biasa aja dong. Tatapan matanya. Biasa aja. Ini mata ngantuk. Ya. Kembali karena sebelum masuk ke tema malam ini saya baca di majalah populer dirimu ini pernah memiliki cerita horor dengan wanita cantik berbaju merah di apartemen yang pernah ditinggali. Ceritanya seperti apa nih? Monggo. Sebenarnya bukan aku yang ngalamin ya, tapi asisten aku dan saat itu memang ada aku sendiri. Kejadiannya waktu pas baru pindah memang ke satu apartemen di daerah utara. Masuk ke dalam situ memang awalnya nggak ada apa-apa, tapi saat kita semua pengen rapi-rapi buang sampah hasil pembungkusan ABCD, nggak jauh kan dari lift, tinggal buang aja situ. Waktu itu yang buang aku, asisten aku, dan pembantu aku. Yang buang pembantu aku dan asisten jalan ke lift, mau cari makan ke bawah. Udah sampai di depan pembuangan sampah, asisten aku panggil si Mbak dong, Mbak, ayo gitu. Mbak ayo gitu. Pas dilihat ternyata asisten aku mukanya tuh bukan muka enak, tapi mukanya ayo Mbak gitu. Seakan-akan kayak ada yang dilihat lain gitu. Terus nyamperin jalan. Nggak tahu ngelihat apa, entah dia ngelihat apa, jalan terus ayo Ibu mau kemana? Aku biasa bahasain ke asisten aku manggilnya Ibu gitu. Ibu mau kemana? Itu ada cewek katanya gitu kan. Cewek mana? Itu cewek masuk sampah katanya gitu kan, masuk sampahan katanya. Nggak lama dilihat nggak ada lagi ceweknya, udah nggak ada. Itu versi dari asisten aku. Sampai di bawah aku nanya dia, itu masih gugup kan. Tadi non aku ngelihat sendiri kata dia gitu kan. Ada cewek cantik, rambutnya panjang hitam kata dia gitu. Pakai baju panjang warna merah. Masuk ke sampahan kata dia gitu. Makanya aku aneh kata dia gitu. Terus aku bilang salah lihat kali, halu kayaknya. Terus dia bilang enggak salah. Sampai disamperin. Mungkin kalau ketemu mau jadiin model juga kali ya asisten aku. Kembali ke berbicara tentang pesugihan, kabarnya dirimu ini sering diceritakan oleh sang ibu tentang banyak jenis pesugihan. Pesugihan apa saja memang yang dirimu ketahui? Yang aku tahu ya, dan aku baca lagi selanjutnya, pesugihan Nyi Blorong itu udah tahu banget, dan aku sampai lihat filmnya juga, sampai ada kisahnya juga, sampai aku baca juga apa sih pesugihan Nyi Blorong itu. Terus aku baca juga tentang pesugihan bulu genderuwo, dan aku baca juga tentang pesugihan babi ngepet. Hanya membaca aja.
Tapi dari semua itu yang memang aku pedalamin banget sampai pengen tahu pesugihan yang makan keluarga banyak gitu loh adalah pesugihan babi ngepet kan, karena dia numbalin selain pesugihan yang harus 2 pasang, sepasang suami istri, dia juga harus numbalin 1 anak kesayangannya untuk jadi kaya raya. Balik pemirsa, bintang tamu saya yang kedua adalah seorang praktisi spiritual yang akan menjelaskan lebih mendalam tentang pesugihan babi ngepet. Siapa dia? Kita sambut Mbah Bejo. Macan. Temanya macan malam ini. Macan. Jangan sembarangan. Oh iya benar, Mas. Ini niup kamu angus loh. Ditiup angus. Emang ditiup angus emang apaan? Sate. Jangan sembarangan. 5 tahun di gua. Bertapa ya, Mas? Nggak makan nasi. Makan apa dong? Lontong. Sama aja. Ini kalau di Mister tuh kalau jalan-jalan share-nya ratingnya mesti. Karena makan lontong itu ya Mas Iya. ya? Beserta bungkus-bungkusnya. Itu Mbak Bejo ini atau Mr. Grandfather. Apa kira? Mbah Bejo orang. Oh, iya. Terserah dah. Selamat datang kembali di Bukan Empat Mata. Bagaimana kabarnya? Ya, baik Mas Tukul dan selamat malam semuanya. Mr. Grandfather. Si muda dipanggil Mbak. Tapi pola pikirnya seperti orang yang ini ya, dewasa yang tua. Masih muda dipanggil Mbak. Ada sesuatu? Ketawamu nggak enak banget. Langsung aja nih Mbah, berbicara tentang tema pesugihan babi ngepet. Sorry tak sebut lagi. Ini hanya saya baca saja. Katanya ada fakta tentang awal mula babi ngepet ini yang belum banyak diketahui oleh masyarakat. Seperti apa itu Mbah? Monggo Mbah. Ya, babi ngepet itu mungkin sudah legenda ya Mas. Sudah legenda, itu sudah tahun dulu lah yang jelas. Itu ada seorang pendekar. Jadi itu termasuk ilmu hitam. Jadi ada orang kebetulan waktu itu saya di daerah Weleri Mas. Weleri Jawa Berarti Tengah. kalau dari sini sebelum Kendal. Ya betul Mas. Tapi kalau dari sana setelah Kendal. Kendal. Jual ayam kampungnya banyak di Tasik. Pasar Weleri. Namanya Pasar Weleri. Oh, Itu langganannya Dul itu. itu spesialis ya? Itu sendiri ada seorang penduduk di situlah yang jelas. Penduduk di situ hidupnya sangat-sangat susah. Di Weleri itu ya? Iya Mas. Sebelum Itu Kendal ngomongin ya? Kamu. Terus hidupnya sangat apa Mbah? susah sekali. Ngomongin kamu. Ya terus Mbah. Itu sendiri nggak kuat dengan cobaan-cobaan. Dari cobaan apapun lah yang jelas mengenai harta kekayaan seperti itu. Terus dia sendiri sampai suami istri ini melakukan kalau zaman dulu nyupang ya Mas, nyupang. Di leher apa di? Bukan, di dengkul. Bagian nyumpah Mas, Beda, berucap, Mas. berucap, berucap, Nyupang kok. berucap. Bukan, beda. Lu juga ngasih tahu salah. Iya. Kenceng keliru. Kayaknya sok taumu. Iya. Apa Mbah? Itu mencari Kalau aja nggak tahu. Itu mencari pesugihan. mencari pesugihan Mas. Jadi Ini mencari Mbak, maaf. Nyumpah. Pas Mbah tadi barusan bicara nyumpah itu ya, nyupah. Nyumpang, Nyari nyupang. nyupang. Iya, Oh, nyupang. Nyari pesugihan, itu kenapa ya Mas ya? Ini nih, sini sampai sini nih, merinding terus Mbah. Deket gue. Sebelah kiri. Sebelah kiri terus Mbah. Pesugihan itu maksudnya. Ya, nyari pesugihan karena pesugihan itu kata orang Jawa kata dari sugih. Iya. Itu Kaya. kaya. Gitu. Mencari kekayaan yang kurang baik Ya, yang jelas terus? seperti itu.
Terus itu dia ke hutan yang dinamakan. Liatin apaan? Di belakang kamu sebelah kiri bener apa yang kamu katakan berhenti. Masa kok senyum-senyum? Jadi ada perempuan rambut panjang dan muka separuh agak nggak jelas, matanya merah. Ya. Itu Mas, terus dia mendatangi seorang spiritual kuno ya. Spiritual kuno ini mempunyai kekebalan, juga mempunyai ilmu hitam. Terus diajak ke hutan Mas, hutan di Puleri itu. Alas roban? Ya, alas roban. Roban alas? Kebalik. Kebalik. Roban alas. Alas roban. Arwana tukul. Pipe. Pipe ledeng. Ya. Terus habis itu persetujuan sudah, ya berani. Langsung dilakukan ritual. Ada sanksi-sanksinya nggak apa itu? Jelas pasti ada sekali Mas. Kalau masalah itu masalah pesugihan babi ngepet itu sangat-sangat ekstrim sekali Mas. Matinya misalnya juga, seperti apa Mbak? matinya juga ekstrim. Contohnya ikut itu bisa dibakar hidup-hidup. ya Mbak? Bisa dibakar hidup-hidup. Dibakar hidup-hidup wah mati. Ya. Aku jadi basi panggang kayaknya. Iya, Lu ceria bisa amat. Nggak juga. ngasih kecap aja. Salah pokrip. Itu bisa dibakar hidup dan juga itu pas kalau terakhirnya pasti itu akan akan meninggal. Ya semua Itu juga mesti yang laki meninggal. dulu apa yang perempuan Mbak yang jadi babinya itu Mbak? Itu yang Kok jelas nunjuknya ke Pepi Mas pas gitu? lakinya Mas. Laki. Lakinya dulu ya, yang Ya, perempuannya. lakinya. Tapi bukan gue enak aja lu. Jadi berdua ini sudah kesepakatan mencari pesugihan babi ngepet, terus itu pulang. Ya. Yang perempuannya, yang istrinya Iya. itu harus ada di rumah. Tuh dengerin. Jagain Ada ya. di rumah, itu jagain kalau sekarang mungkin lilin ya Mas. Tapi kalau dulu belum ada lilin itu. Apa Mbak? Itu apa ya? Petromak, obor. Teplok ya Mas apa? Oh iya, iya. Teplok. lampu teplok. Sentir. Ya, ya. Sentir. Salah satunya itu Sentir. Lampu teplok ya? ya lampu teplok gitu. Itu Teplok. Lampu teplok. Teplok udah ada kacanya. Sentir. Iya. Kamu tuh sentir. Gitu. ya itu. Terus sesaji jelas. Apa aja bahasa saji Mbak diapalin teman saya Mbak? Kalau dulu adanya kuali Mas, kuali besar. Ya, gampang nyari di kasih Blok A bisa aja. kasih air, Air gampang. terus kasih air bunga itu Mas. Nah, kecil. Terus tengahnya ada lentera tadi, ada teplok tadi di tengah. hari itu kamu nggak ada. Nah, terus yang menjalankan ritual seperti jadi babi tadi harus telanjang. Wah. Kebiasaan dia tiap malam. Itu pernah tetangga di daerah Pamulang tuh teriak-teriak gara-gara ada tuyul terus tak selidiki, tak sanggong tuh tak intek. Ternyata Omen nggak pernah pakai baju. Jadi nggak pakai baju. Ya, nggak pakai baju Mas. Itu sarannya apa? Kuali, air, terus apa aja? Air kembang tadi Mas, sama Ya, kembang tadi. Terus kembang sama pot-potnya katanya. Gedean dong. Dimasukin ke balkon. Sama yang punyanya sekalian. Sabar. Nanya biar Oh, ngerti. ya nanyanya bikin nafsu. ya, Pisang sama pohon-pohonnya terus taruh situ. tiker Mas. Gedean. Tiker. Tiker. Ya, tiker. Tiker kasih. Tiker pakir. kalau dulu pandan itu ya Mas, tiker pandan itu. Jadi di situ taruh tengah, terus istrinya nungguin lentera tadi, nungguin Operasinya jam Ya. berapa biasanya Mbak? itu yang sering itu malam Mas. Kalau siang enggak mungkin. Siang enggak mungkin. Itu malam Mas. Kalau persyaratan cuma kayak gitu teman-teman saya sih gampang. Gua suruh nungguin lilinnya. Kalau gue yang lu nyium gak kayak teh tiup-tiup. Nah, syukurin loh benar. Pulang.
goyang, gua diem. Kalau perlu tak goyang sekali. Baik, kakak. Biar kamu ekormu tinggal gini-gini aja. Baru berhadir. Nah pemirsa, saya ada tayangan tentang fenomena pesugihan babi ngepet. Kita lihat cuplikannya. Maaf ya kalau kamu boleh melihat gambarmu sendiri. Pemirsa Bukan Empat Mata, pasti Anda pernah mendengar fenomena babi ngepet. Babi ngepet adalah makhluk dalam legenda masyarakat Indonesia yang bercerita tentang siluman babi. Beberapa mitos menceritakan tentang babi ngepet yang merupakan orang ingin kaya dengan cara mengambil jalan singkat, yaitu pesugihan babi. Tempat mencari pesugihan ini ada di beberapa tempat, salah satunya adalah daerah Pegunungan Keramat. Di sana seseorang bisa menemui seorang juru kunci. Ia akan menerangkan cara-cara dan persyaratan bagi pelaku pesugihan yang berminat dan rela mengorbankan seorang anaknya yang paling disayang untuk menjadi budak raja siluman babi. Sehingga pada akhirnya pelaku pesugihan mendapat baju hitam yang telah diberi ritual kepadanya untuk dibawa pulang. Dalam aksinya, si pelaku babi ngepet harus mengenakan jubah hitam untuk menutupi tubuhnya, dan nanti secara ajaib ia akan berubah menjadi babi. Orang yang satu lagi harus menjaga lilin agar tidak goyang apinya. Apabila api lilin sudah mulai goyang, artinya orang yang menjadi babi itu mulai dalam bahaya. Tugas si penjaga lilin adalah mematikan lilinnya agar si babi dapat berubah kembali menjadi manusia biasa. Cara babi ngepet mencuri uang dari rumah yang menjadi targetnya dengan menggesek-gesekkan badannya ke almari atau tempat penyimpanan uang. Konon saat sudah berubah menjadi manusia, kantong jubah hitam yang digunakan oleh pelaku babi ngepet akan berisikan uang hasil curian. Penasaran seperti apa cerita sebenarnya tentang fenomena babi ngepet? Saksikan penjelasan selengkapnya hanya di Bukan Empat Mata. Diket maupun nggak diket sama aja loh. Kayaknya ngincer banget Omen, Mas. Ngincer banget dia. Ya yang mirip cuma dia. Yang lainnya kan tapir ya. Ada babi ngepet, ada tapir ngepet. Baik, kalau Beda dikit. untuk Mbak Bejo ini atau Mr. Grandfather. I curious nih, Mbak. Penasaran maksudnya, Mbak. Iya, ngerti kali. Orang tua kasih bahasa Inggris-Inggrisan. Kalau bahasa tumbuh-tumbuhan malah ngerti, Mbak. Apa benar tentang adanya perjanjian dengan Raja Siluman Babi? Ya, Maaf, aku nyebut terus nih. betul sekali Mas. Itu sudah saya cuplik di depan tadi Mas. Itu perjanjian di suatu hutan tadi. Jadi itu dengan spiritual kelas tinggi, cuman harus dengan ilmu hitamnya Mas. Mengundang itu. Jadi tidak sembarang orang yang bisa mengundang siluman babi itu Mas. Jadi itu sendiri cara dan tata cara untuk mengundang itu sendiri harus benar-benar berani taruhan Mas, berani taruhan karena Gampang ya Mbak ya? Taruhannya besar sekali itu Mas. Apa Mbak kalau sampai Mbak gagal? Iya, gagal. Ya, tadi sudah kita lihat cuplikannya, itu ada anaknya, saudaranya dan lainnya itu yang disayangi dan dikasih. Itu cuman perjanjian sebelum orang itu menjadi kaya raya, itu harus korbankan dulu, mengorbankan dulu dari mengorbankan dulu dari Jadi keluarganya. kembalnya malah sebelumnya, Mbak? Iya, sebelumnya dulu harus itu yang namanya Apakah ekstrim. dapatnya lebih banyak? Ya, karena apa? Yang mau jadi nanti itu enggak cepat cepat kemenungsan gitu loh. Cepat ketahuan oleh warga masyarakat sekitarnya itu Mas. Jadi harus menumbalkan dulu. Jadi lebih lama lagi dia akan hidup. Ini wah temen aja kamu korban. Ini sedikit serius Ini ngomongin apa nih? tentang babi. Oh, iya.
Penekanan bahasa sambil lihat muka saya. Loh, Tanya lu tuh. kalau merasa tidak ada hubungan saudara, kenapa tersinggung? Makasih Cut Patke, makasih. Mbah, di sini kan banyak informasi yang banyak banget yang kita terima tentang babi ngepet. Nah, ini membedakan antara babi biasa dengan babi ngepet tuh yang ciri paling utamanya apa, Mbak? Apa kita tanya KTP-nya dulu atau gimana? Ya. Ini sangat berdasar sekali, Mas. Yang sering, yang sudah pernah saya lakukan dan itu dipegang oleh masyarakat banyak membuktikan itu pasti ada cirinya, ya. Itu tangan tetap tangan, Mas. Oh ya? Jadi kaki tetap kaki manusia. Jadi cirinya di situ. Jalannya ngerangkak atau berdiri? Lupa. Sebentar. Gimana gua lupa? Orang dia cuma ngajarin 2 kali. Saya lupa. Pakai nanya. Iya. Maaf guru, maaf. Pelatih babi ngepet. Dia gimana tuh, Mbak? Ya, ini pertanyaannya lupa, Pasti Mbak. ciri-cirinya seperti itu, Mas. Jadi tangan tetap tangan, jari di sini ya, Mas. Oh, Di tetap. sini. Iya. Di sini. Jarinya gini? Iya. Jari yang mana, Mbak? Ini yang ini jari tangan. Kaki juga seperti itu, nyampe di sini aja, Mas. Kaki. Iya. Oh. Jadi tetap masih berwujud jari Organ manusia. semula ya. Seperti itu. Itu ciri-cirinya kalau itu benar babi beneran, apa itu memang babi Babi jadi-jadian. jadi-jadian. Gitu, Mas. Kembali. Maaf ya, Mbak betul tadi. Kaburnya Mbah membawa lukisan babi ngepet. Oh iya. Seperti apa gambarnya, Mbah? Boleh ditunjukkan oleh Pepi. Monggo Pepi. Ini gua ambil nih. Gambarnya babi ngepet. Ini Mbah ini apa? Wih, serem banget kan gambarnya kan? Belum. Gue nggak mau lihat. Oh, tangannya seperti tangan. Iya. Di belakang apa di depan gambarnya? Sini aja. Sini, Oh, ke depan. samping. Oke. Ya. Gitu. Ya, Maaf. ya. Permisi. Saya melukis ini, Mas, kejadian itu pas kita diceritakan di depan tadi itu di Weleri, Mas. Oh, ini yang Iya. untuk Iya, Asli kita berarti. di Weleri. Asli ya? Iya. Lukisan asli? Iya. Nah, kamu nggak usah gitu, udah mirip ini. Ini ya. Gini. Tangan sama kaki tetap Iya, manusia tetap ya. manusia, Mas. Jangan deket-deket. Terus Sama ini waktu lagi. itu sempat yang punya rumah yang melakukan seperti itu sekarang dibumiamuskan, semuanya dibakar dan tinggal tinggal petilasannya aja, Mas. Jadi Daerah itu mana Mas? itu, Pak? itu Weleri, Kendal, Mas. Buleri. Lari. Nanti apa dekat dengan Prancis lah. Pemirsa, bintang tamu saya ketika ada seorang mantan pelaku babi ngepet. Mantan pelaku babi ngepet. Babi. Abahnya karena ingin cepat kaya dan zina seorang wanita menjadi nekat menjalin pesugihan babi ngepet. Dia buka celah sendiri sih. Siapa dia? Kita sambut Tony. Seperti apa cerita selengkapnya dari mantan pelaku babi ngepet saat ia harus menanggung akibat hidup menderita? Jangan lupa tetap di kamar. Oke, masih di Buemak. Balik. Selamat malam untuk Mas Tony. Bagaimana kabarnya? Seperti apa rasanya menjadi mantan pelaku babi ngepet? Monggo. Alhamdulillah baik kabarnya. Tapi ya mungkin sama aja seperti napi mungkin lah. Seperti kayak gitu. Dulu seorang napi, mantan di penjara, terus sekarang mungkin bertobat ya jadi kayak gimana gitu aja mungkin.
Nggak pindah rumah apa gimana? Ya mungkin bisa jadi seperti itu. Dulu saya di mana, sekarang tinggal di mana kayak gitu. Kenapa Mas? Ya nggak pernah ketahuan sampai digebukin gitu Pak. Alhamdulillah belum kalau sampai seperti Belum, itu. ya, Cuman enggak sampai gitulah. Cuman kalau ketahuan, ketangkep, terus yang akhirnya membuat saya sekarang seperti ini, masih diberi umur panjang, alhamdulillah. Pernah sampai sekarang ini jadinya. Gitu. Jadi langsung ditiup lilinnya itu sama ini. Enggak, tadinya kan kayak gini. Jadi saya biasa umpama operasi lancar, Ya. operasi lancar. Jadi ibaratnya kalau kata orang Sunda dengar cadas, gitu. What Jadi meaning dengar cadas? Kena batunya. kena batunya, Ya, ya, gitu. ya, ya. Akhirnya ketangkep. Kamu mau macem-macem atau kamu mau biar digebugin warga atau gimana gitu. Atau mau bertobat. Saya kan udah kontrak lah ibaratnya gitu kan. Iya, iya, iya. Ya kalau bertobat, ntar gimana? Saya tit juga diambil sama sono. Iya, iya. Kan karena kontrak gitu kan. Iya, iya. Nah akhirnya saya ngajuin permintaan, oke saya tobat nggak apa-apa, tapi gimana urusannya nih sama yang sono? Oh. Kalau mau nanggung, siap. Ya. Saya juga nggak mau seperti ini, tersiksa saya gituin kan. akhirnya? Apa enaknya kayak gitu. Belusukan malam-malam, Iya. masih mending copet di bis, cuman gini ambil udah. Ya, jangan semua. Kayak gitu ibarat kasarnya. Oh. Jadi sekarang itu Mas Tony lagi nih. Iya. Jadi apakah benar karena faktor ekonomi dan hinaan dari seorang wanita yang akhirnya menjadikan dirimu nekat menjalani pesugihan babi ngepet? Dan kalau boleh tahu nih, dirimu ini dulu menjalankan ritual menjadi babi ngepet di mana? Monggo. Ya betul, itu semua pertanyaan betul. Kalau tempatnya nggak saya sebutkan, cuman daerahnya mungkin jauh, Cirebon. Gitu. Semua itu benar, di pertanyaan itu saya memang sakit hati sama wanita, betul. Seperti apa sakit hati? Kenapa? Ya ibaratnya begini, kalau kasarnya, kalau orang kaya makannya harus nasinya pandan wangi, super, orang miskin raskin. Masa orang miskin nggak boleh makan nasi? Iya itu kayak gitulah. Nah cuman akhirnya kan satu kata keluar, orang miskin mah makannya raskin aja, jangan yang kayak gitu. Akhirnya kan sakit saya, sakit hati gitu. Akhirnya saya nekat cari temen, ngomong-ngomong ke temen, berani nggak lo gini. Saya bilang gini, ada nggak nyatanya? Kalau lo nggak percaya, gua juga seperti itu. Gitu. Oh, kebetulan temen juga menjalani itu. Menjalani itu. Pakai Cuman nanya. padahal pedagang asongan. Kan lu yang ngasih informasi. Lah, gua begini ngeliat keberhasilan lu, Mas. Balik. Jorok banget. Enggak kelihatan, enggak ada kok, enggak ada. Ih, Pepe. Belakang nggak tahu aja lu, Pep. Ah, orang bagi Nggak hasil tahu juga. di kok. rumahmu tuh di belakang banyak bunga. Bunga apa? Bunga pasir. Bukan pesanan lu. Nah, betul. Apakah benar apa yang dipaparkan oleh Mas Tony seperti itu sebagai mantan pelaku babi ngepet nih? Monggo. Ya, itu betul sekali Mas. Dan tadi daerah yang diceritakan Pak Tony ini di daerah perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat ya Mas ya. Iya betul. Jadi saya paham persis. Isinya kelihatan Ya, itu betul sekali Mas. Di sana ada tempat memang untuk pemujaan seperti itu. Begitu Mas. Tanya alamatnya lu. Lumayan. Mau bertanya Ya boleh. tentang masalah babi lagi. Iya, iya. Mas, Ya. itu kan pada saat berubah, emang betul berubah jadi benar jadi babi kan?
Ya, Itu rasanya kita tetap sadar atau gimana, Mas? sadar. Perasaan kita itu sama aja kayak berjalan Tapi kayak cuma jalan. jalannya kaki dua gitu. Ya kayak gitu. Cuman tetap aja kayak jalan gitu. Jalan aja. Jangan gitu, Mas. Ini teman kita. Awas ya. Lu minta tolong lilinnya gua tiupin kagak gua tiup. Biarin biar goyang-goyang, gua goyang-goyangin sekalian. Jangan Nah, ini gitu. kan berbagi, jangan sampai dilakukan lagi. Itu sebelum melakukan Lagian lu sih mirip. gua kira bakal belain, nambahin juga. Itu sebelum melakukan jadi babi, ritual apa tuh, Mas, yang dilakukan? Apakah Baca cuma- mantra. Oh, baca mantra aja. Ya. Baca mantra. Ya. Baca mantra. Panjang pendek mantranya biar diapalin teman saya. Itu semua udah lupa dari semenjak saya ketangkep sama Pario itu, terus sama yang lain-lain juga saya minta obat gitu ibaratnya lah. Sama para kiai dimandiin dan macem-macem lah. Sembuh akhirnya sampai lupa semua itu. Cuman rasa mungkin yang menyakitkan tetap ada gitu, ada. Masih ingat Apa saya itu? yang ya ini kan kayak Oreo nih. Saya makan ternyata Kayak kue ya? kotoran, Kue. ternyata kotoran, Ternyata? kotoran. Kotoran? Iya. Kayak gitu. Yang saya Mas, sempat sampai mau memakan korban nggak pada saat Mas? Belum. Belum. Belum sampai. Berarti belum mengambil Kan hasil. perjanjian enggak. Jadi ngambil hasil kan perjanjian sekian tahun gitu. Oh gitu. Yang kontrak saya gitu. Biasanya dikorbankan siapa? Saya waktu itu Pribadi. pribadi. Balik untuk Mas Tony lagi. Iya. Sebentar ya Mbak Bejo dan Mbak. Untuk menjadi babi ngepet. Apa ngeliatin gua? Tahu ngeliatin apa? Apa lihat gua nyari teman? Ini celengan Purwakarta, Mas. Dirimu ini membuat perjanjian juga dengan Raja Siluman Babi. Ngeliatin Pepi mulu, Pep. Wah, parah banget. Perjanjian apa saja yang dirimu sepakati, apakah dirimu tidak takut akan akibatnya ini? Monggo. Kan semua itu ada resikonya. Ibarat nyamuk aja, nyamuk tuh pengen darah, pok pasti mati. Kan kayak gitu. Dulu jadi gini, rasa sakit mungkin melebihi ibaratnya gitu. Jadi rasa takut itu hilang oleh rasa sakit. Rasa sakit hati waktu itu Nah, ya. waktu itu. Dan saya setelah itu kan saya punya anak, saya saking sayangnya sama anak. Kalau mau jual tanah nggak punya tanah, jual ginjal harus ke dokter, kelamaan yang begitu aja udah. Saking saya, jadi ibarat kasarnya gini, andai pun saya meninggal, nggak ada simpenan buat anak saya besok. Tapi ternyata itu salah, ya untuk semuanya yang belum, masa yang nggak Yang waras belum. saja minta waras. Jadi Nggak, maksudnya jangan coba-coba. jangan coba-coba. Jangan. Jangan Segimanapun paniknya kita harus sadar. Iya, kenapa tuh? Boleh ceritain? Ya, jadi tetap aja harus sadar, istighfar, rezeki ada yang ngatur, gitu. Tuh. Dan semua itu juga belum tentu berhasil. Ya. Tuh. Setiap semua yang seperti itu ngelakuin itu belum tentu berhasil. Yang berhasil aja menyakitkan, apalagi yang enggak. Tuh. Tuh, kalau ini pernah jual sepeda tetangga. Balik kalian. Untuk Michiko ini. Sebagai wanita yang harus mawas diri, ada yang mau ditanya ke Mbah Bejo seputaran babi ngepet? Monggo. Kalau nanya sih pasti ada. Kalau misalkan gimana Mas? Kalau misalkan ada yang nawarin gitu, tiba-tiba tolong dong ajarin ilmu-ilmunya, Mas sendiri bakal ngasih nggak? Ini ke siapa, Mas? Ngasih ilmunya. Ke Mbak Bejo apa ke Mas? Mbah Bejo. Oh, Mbak Bejo. Ini Mas ya berarti. Sama aja. Ya, Penyakit lamanya kambuh kembali. ya mungkin kalau ilmu itu ya, Iya. mungkin nggak bisa untuk diturunkan siapa aja kalau memang itu nggak mau berani resiko.
Saya kira mungkin sama apa yang dibicarakan beliaunya Mas ini tadi, Tony. Mas Tony, begitu. Jadi sampai ke doktrin ya, kalau sekarang doktrin itu ilmu itu akan selalu ada dan selalu ucapan-ucapan itu akan selalu ada di pikiran Keingat. yang jalanin itu tanpa itu setelah perjanjian itu selesai, Mas. Ke Mbak Muciko dong ngadepnya dong. Iya. Ya. Kan yang ditanya Mbak, yang nanya sini masa ngadepnya ke saya terus. Nah, Ke sini berarti. Iya. Iya Mbak, nggak salah lagi Mbak sekarang manggil ya Mbak. gimana gitu Mbak? Kelihatannya mukanya kesana. Tapi ada yang beloknya. Itu Mbak Bejo lagi. Sebetulnya untuk menangkap babi ngepet Ngeliat gue lagi. itu seperti apa caranya? Apakah bisa ditangkap oleh orang awam atau orang yang harus punya ilmu atau orang yang bisa ahlinya? Karena nangkep babi ngepet kan nggak mau nangkep ini akalnya dia aja. Ya, enggak Mbak. Untuk pengalaman saya yang sudah pernah di Jawa Tengah itu, Mas, untuk yang gambar itu di Weleri ya, itu sebenarnya bukan saya aja, mungkin warga masyarakat dan umum itu bisa. Itu kalau orang mungkin satu sama-sama apes ya, Mas ya, yang menjalankan juga apes, itu kan. Terus itu sendiri harus ada satu mungkin bambu kuning. Apa? Bambu kuning. Bambu kuning. Ya. Dua itu pohon salak. Pohon Pohon salam. Pohon salak. Iya, salak. Itu sangat-sangat yang saya tahu itu sangat-sangat takut sekali dengan itu. Betul itu ya. Betul. Bambu kuning sama pohon salak. Itu. Betul. Itu kita misalnya ngedeketin doang atau emang gimana dipukulin tuh gimana tuh? Dekat pohon salak udah takut aja atau gimana? Takut. Takut aja ngeliat Takut. pohon salak. Emang itu ada pantangannya, memang udah dikasih tahu sama apa? Yang Kuncen. di sono. Oh, nggak boleh ngedeketin pohon salak. Ya, Pohon salak sama bambu kuning. ya. Terus? Itu yang saya penasaran gini Mbak, Mas Pepi dan Vega. Iya Mas. Waktu lilin bergoyang, itu ditiup itu babinya posisinya langsung ditiup tuh hilang atau terus bisa lari cepat atau gimana, Apa gimana itu? Kok lupa sih Ya. Mas? Itu kalau dengan keadaan darurat, Mas. Darurat sekali. Itu bisa ngilang. Bisa ngilang. Orang enggak bakal bisa ngerti. Padahal ya barangnya orangnya ada di situ. Yang babinya juga ada di situ. Gitu. Tapi orang enggak bakalan lihat. Nggak lihat. Ya. Ditiup itu gelap. Betul itu begitu ya, Pak. Walaupun Betul. Iya. sudah- Oh, Walaupun cuma kealingan alang-alang. Ya. berarti bener-bener nih. Berarti ngalami bener ini. Satu lagi Mas, saya penasaran nih, maaf ya, Mas Tony. Iya, Kan setelah Anda menjalani babi ngepet berapa lama tuh Mas? kurang lebih 1 tahun. Nah sudah ada hasilnya kan? Sudah Ada. ternikmati kan? Ada. Nah tiba-tiba Anda ditolong oleh orang yang ngerti. Ya, Kan di sana tuh bukan kayak manusia juga kan? Betul. Itu sampai detik ini mereka tidak mencari. alhamdulillah saya dengan ya izin Allah mungkin ya karena tobat saya yang benar-benar. Jadi dan mereka pun yang nangkep saya mau tanggung jawab karena manusia juga ada yang mampu menaklukkan jin atau sebangsanya yang mungkin karena ilmu yang ibaratnya tinggi levelnya gitulah. Nah, alhamdulillah nama saya udah hilang, udah nggak ada. Jadi sudah dihapus dari perjanjian Udah dari sana. tahun 2005 pun udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah nggak ada 2005, 2006 udah nggak ada nama saya di sana. Kembali karena pemirsa. Saya juga kedatangan bintang tamu yang akan berinteraksi dan melukis sosok sang raja siluman babi. Kita sambut Ahmad dan Purwanto. Nih Mas. Sehat. Apa kabar? Apa kabar? Nih Mas. Sini Mas Purwanto. Silakan. Ini
Samad. Kabarnya dirimu kemarin habis dari tempat pesugihan babi ngepet. Apakah sang raja siluman ikut juga dibawa malam ini? Ya, kemarin kan sempat ke sana, cuman tempatnya udah dihancurin Mas Tukur. Iya, jadi sama warga sekitar karena banyak sekali yang datang ke situ mintanya aneh-aneh sih di situ. Jadi banyak. Jadi kalau yang ikut nggak kebetulan nggak ikut, tapi saya ngeliat di belakang Mbah Bejo sih. Di belakang Mbah Bejo. Memang tadi yang dirasakan Vega. Ya. Ya. Itu yang sebelah kiri dan saya tadi juga merasakan di sebelah kiri saya juga ada. Nah, banyak, ada 1, 2, 3. Itu temen lo. Nah, maksudnya ada energi yang bikin merinding juga. Ya, banyak aja. Banyak. Mbak Aman ini bisa melihat segalanya loh. Uang taruh mana aja. Nah, pemirsa, kita akan lihat interaksi seperti apa yang akan Mas Ahmad lakukan dengan sang raja siluman babi ngepet. Silakan Mas Ahmad. Sementara pemirsa, Mas Purwanto akan melukis sang raja siluman babi ngepet. Silakan Mas Pur, lukis di sebelah sana. Mas Ahmad berinteraksi sama ini. Monggo, silakan ditarik. Itu karena ini kan sebetulnya babi ngepet ini identik sama ilmu hitam. Iya, Jadi iya. mungkin saya minta tolong Mbah Bejo untuk yang Mbak mediasi Bejo. yang di belakangnya. Monggo. Ini Mbak Bejo. dengan ilmu hitam biasanya. Iya, jadi yang di belakang Mbah Bejo Ya, lihat. Mbak Bejo ya. Mbak Bejo, monggo Mbak Bejo. Ini Mas Ahmad yang ganteng, masih sendiri, penggemarnya sudah banyak. Oh, penggemarnya sudah banyak menunggu di depan. Depan parkir. Jawab lagi Mas. Parkiran. Ini Mas Ahmad nih ahli. Hitam yang pertama kali dipakai untuk pemujaan babi ngepet. Ya. Awas keseruduk, kamu agak minggir sini, keseruduk. Keseruduk. Seruduk kamu. Kamu keseruduk loh, awas hati-hati. Us, oh iya ya, keluar asap, keluar asap. Keluar asap. Wangi. Loh. Oh, kayak gitu. Kayak gitu. Ya. Energinya di ya. Ribun, Mbak? Apa ya? Bisa ditanya mungkin. Mas Pepi bisa nanya. Nanyanya gimana, Mbak, caranya? Ya, monggo. Pepi, coba. Bisa ditanya. Boleh tahu siapa namanya? Awas, Pep. Namanya siapa? Bisa berbahasa manusia kan? Tidak. Loh, mirip ya. Pakai sandi atau gimana ya? Enggak gerakannya maksudnya. Oh, nanya kan. Dari mana? Gimana, Bang? Coba perempuan baunya apa? Bau asap, bau. Alas roban. Oh, dari alas roban, Mas. Alas roba. Namanya siapa? Tuh. Gerakannya. Minta tolong namanya, katanya tolong bilangin. Ini yang pernah saya berada di di perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat yang tadi beliaunya Mas Tony ya, Mas Tony sempat kerja sama dengan ini. Ketemuan dong mereka. Ya, jadi mungkin cara pertama kali mungkin seperti ini ya Mas Tony ya. Iya, Mbak. Seperti ini Mas Tony ya. Cara untuk jenengan pertama kali untuk melakukan ritual seperti ini ya. Iya. Persis seperti ini. Persis. Dan Mas Tony sendiri saya juga enggak tahu asal dari mana tadi, saya juga enggak kompromi ya tadi ya. Iya. Ya, dia seperti ini. Iya. Makanya maaf mungkin Gimana, Mbak? ini terlalu Kelamaan. capek Mas. kasihan. Ini seperti ini. Nah, ini cara Cara ngambil uangnya. ngambil uangnya seperti ini. Iya. Ini sudah seperti ini. Oh, Jadi- digesek-gesek ke Iya, rumah? digesek-gesek Ke rumah. gitu. Ya, di tembok-tembok rumah ya. Iya. Di tembok-tembok rumah. Awas dompet. Awas. Dompet pegang. Awas, Mbah. Kok gimana, kasihan nggak, Mbah? Capek nggak? Enggak kelamaan, Mbak. Kasihan kan? Ini ada sini agak maju sedikit. Silakan. Loh, ngeser-ngeserin.
Kok gue yang digesek-gesek? Kasihan ya Mas ya. Iya, Kasihan kalau kelamaan. masalah aku nurut sama tim kreatif gimana? Nah, oke. Cukup, udah cukup. Cukup. Udah mat, Mas Ahmad. udah mat. Tai lalapu di belakang gitu. Ya, perhatiin ke situ-situ. Ternyata kamu yang tai lala di belakang. Ada artinya loh itu. Apa, Mas? Disukai dan dicintai orang di mana? Di warung dan di toko-toko. Mas Ahmad, aromamu makin wangi aja sekarang. Saat interaksi tadi, adakah perlawanan nih sang Raja Seniman Babi Ngepet? Sebenarnya ada perlawanan, cuman karena mungkin Mbak Bejo pernah ketemu sama sosok beliau, jadi dia ketakutan. Karena melihat dari sosok yang Mbak Bejo siapin di sini juga, kayak ada yang mengawasin kalau macam-macam, yang bawa pecut di belakang sini udah siap. Oh, jadi Mbak Bejo punya backup Ya, gitu di ya? sebelah sini tadi. Pantesan di situ tadi agak mending. Iya. Dia segen ya sama. Segan, dia saya bawa pecut yang buat suka dipakai di ini. Bambu kuning Di sama dalam, itu iya. kali salak itu ya, Lim. Monggo, sama tepuk tangan dong Mas Ahmad. Ahmad, di sini aja. Mau Bener? nggak? Sini. Iya. Ahmad ini parfumnya khas banget. Itu minyak rem merek apa? Balik ke Wangi, minyak krem, minyak jelantah. oh Pak Pepi yang pakai ya. Pemirsa, ada interaksi apa lagi dengan Raja Siluman Babi Ngepet dan lukisannya akan dibahas setelah jangan kemana tetap dengan Mat. Oke Mas ini buat Mat. Balik ke lab. Untuk Mas Purwanto. Jadi seperti apa penjelasan mengenai lukisan Babi Ngepet yang baru saja dirimu selesaikan ini? Monggo. Luar biasa sekali. Ini saya kesini. Ya, monggo, boleh, monggo. Mas. Silakan. Ini adalah siluman babinya tapi yang rajanya. Gimana? Agak minggir. Nah, oh, ya. Mana? Ini siluman babi tapi dia yang rajanya. Rajanya. Rajanya dari siluman babi itu. Terus ini adalah orang yang melakukan prosesi pesugihan babi ngepet itu di saat dia mau menjadi babinya itu kan harus ditutupi pakai kain hitam gitu. Kalau ditutupi daun pakai lemper ya. Terus pakai kain ya. Iya, pakai kain hitam. Cewek atau cowok? Kayaknya cowok. Cowok ya. Kelihatan dari mana? Dari hidungnya kali. Ada mungkin ada mau nambahin lagi? Apalagi Mas? Enggak ada. Udah, Cukup. cukup. Ya. Monggo. Oke, Mas. Kembali ke kalau dari Mas Ahmad nih, bagaimana nih melihat lukisan Babi Ngepet? Apakah benar sosok tersebut tadi merasuki Mas Ahmad? Nih, monggo. Betul sekali Mas Tukul. Ya. Karena tadi memang pada saat interaksi sosoknya bolak-balik ke sana Mas Tukul, ada satu ini ya pengawalnya yang ikut Iya. di foto di sana. Pak Bejo mungkin nambahin nggak apa-apa. Betul sekali tadi saudara kita ini Mas Akmal dan juga pelukis saya ini tadi bebarengan ya, bareng tadi coba prosesi seperti itu pertama kali memang seorang peminta harta kekayaan dengan mencupang atau meminta dengan babi ngepet, prosesinya seperti itu. Saya coba untuk seperti itu, ternyata betul sekali yang apa yang digambar dan juga yang dilakukan oleh mediasi tadi seperti itu Mas Tukul. Pemirsa, tidak ada rezeki yang lebih barokah daripada rezeki yang halal. Hindarilah hal-hal yang berbau musyrik, syirik, serta selalu dekat diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih pada bintang tamu saya pada malam ini, Ciko, Alexa, Mbak Bejo, Tony, Ahmad, dan Purwanto.
Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya hanya Jas Giding, Jas Surat, tidak ada motivasi untuk melecehkan. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Ambil tontonan yang bagus, yang kurang berkenan jadi ambil. Tonton terus bukan mata, Senin cara buku tetap bukan mat. Lihatlah hidup